Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan menit-menit ke depan, kita mau fokus, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan secara pribadi. Bukan karena rutinitas, tetapi kami mau Tuhan di dalam setiap keseharian kami menikmati selalu kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat-Mu ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami datang malam hari ini dengan pujian penyembahan kami. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segalanya segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu.
hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu, oh Yesus. Syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Mari datang padanya malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Selalu bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang terima kasih ya Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Mari bersyukur lebih lagi, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan pujian ini Tuhan yang dengan segenap setia, hatimu. yang selalu Naikkan ucapan menopang. syukurmu pada Ku Tuhan. mau selalu Terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang Kau setia. Bapakku yang Sekali lagi, setia. mari bersyukur, bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur Ku mau kepada-Nya. selalu bersyukur, Jesus. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kami mau bersyukur. selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Bapakku yang setia. Hati kami selalu bersyukur. Terima kasih, Tuhan, buat kasih setiamu. terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Terima kasih kasih. dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu Terima kasih ya menggali, Tuhan. menjangkau setiap kami Tuhan. Sumber Haleluya. kekuatan kami. Sebab itu kami mau katakan, ku bersyukur Bapa Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hati kami Ku bersyukur. bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan pujianmu, nyatakan ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyatakan sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan, setiap hari kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami sekali lagi kata. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. di dalam Kami hidupku. mengalami kemurahan Ku Tuhan. bersyukur. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. setiap hari kami nyatakan. Ku bersyukur Tuhan Terlalu baik bagiku. buat kasih Terima kasih setiamu Tuhan. di dalam Terima hidupku. kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami ada di Mesbah Doa untuk
sungguh-sungguh mengenal rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin hari semakin dewasa dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Ya, saya bersyukur saya masih ada di Bali ya, karena masih dalam acara seminar KKR hamba-hamba Tuhan dari Bali dan sekitarnya. Puji Tuhan ya, biarlah kita terus saling menopang satu dengan yang lain. Iya saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Pendeta Debbie Basjir, saya ini Oma umur 76 tahun. Puji Tuhan, Oma umur 76 tahun ya. Luar biasa. Saya ini mengenal dan setia mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak pertama kali tayang. Berarti sejak 2020 ya. Saya mau bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya berpergian seorang diri naik kereta api. Saat saya mau naruh barang bawaan di tempat barang, di atas tempat duduk saya, tempat bagasi cabin ya, saya harus agak sedikit naik ke tempat duduk karena tinggi. Saat itu juga saya terpeleset dan saya jatuh terpelanting. Hati-hati Oma ya, minta tolong kepada orang lebih baik ya. Namun ya, saat ini puji Tuhan saya mau bersyukur lewat Mesbah Doa ini, saya mau bersaksi. Walaupun saat itu saya diizinkan jatuh terpelanting dari tempat yang lumayan tinggi, tapi puji Tuhan, haleluya ya, kepala, kaki maupun badan saya tidak ada yang sakit. Ya, walaupun memang pergelangan tangan saya patah. Ya. Dan saat itu saya juga bersyukur karena saya tidak dioperasi, cukup hanya di gips, dan selama 2 bulan bahkan sampai sekarang saya sudah disembuhkan Tuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Wow, puji Tuhan Oma ya, umur 76 tahun, pergelangan tangannya patah, tidak dioperasi, dan dalam waktu 2 bulan pemulihannya cepat sekali Oma. Padahal biasanya udah umur 76 gitu agak lama, tapi berarti Oma punya badan bagus dan itu pasti karena kuasa Tuhan Yesus ya. Bahkan sekarang Oma sudah beraktivitas secara normal. Saya sangat bersyukur ya, karena untuk orang setua saya ini kalau jatuh ya itu luar biasa, tapi ini hanya pergelangan tangan yang patah dan pengobatannya pun tanpa operasi ya. Termasuk singkat Oma, 2 bulan sudah udah pulih ya. Saya percaya semua ini karena kemurahan Tuhan dan saya bernasar Bu, kalau saya sembuh saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, iya Bu, sejak pergelangan tangan saya patah, saya sudah 2 kali jatuh lagi. Aduh Oma ya. Tapi ya kembali puji Tuhan, Tuhan Yesus melindungi saya dari hal-hal yang fatal. Demikianlah kesaksian saya. Maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Debbie dan segenap kru. Semoga sehat selalu, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, sehingga semakin banyak yang merasakan jamahan Tuhan. Amin, amin, amin. Waduh Oma luar biasa. Ya, hati-hati, jangan jatuh lagi ya Oma, kalau jalan hati-hati. Umur 76 tahun ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa ya Oma terutama bisa melihat janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai umur 76 tahun. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan bagaimana Elisa mendahulukan para nabi-nabi itu dan akhirnya dia memberi duluan makan kepada mereka ya 100 orang ya. Dan waktu itu bujangnya berkata, ya bagaimana mungkin kita beri mereka ini cuma 20 roti jelai ya dan gandum sedikit. Kalau diberi kepada 100 orang bagaimana caranya mau cukup? Tapi Elisa berkata, ya firman Tuhan ada tertulis bahwa ya orang makan bahkan ada sisanya. Ya, dan akhirnya ketika dihidangkan benar ya roti dan gandum itu dimakan oleh mereka, tetapi ada sisanya sesuai dengan firman
Tuhan. Artinya apa? Ketika kita tidak mendahulukan diri kita dulu tapi mendahulukan orang lain, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Sekarang kita lanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang kelima, judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu dikatakan di sana apa saudara? Ya, orang itu dia adalah seorang panglima pahlawan, tetapi dia seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, kita melihat di sini ya, jadi di Aram itu ya ada sebuah kerajaan dan panglima perangnya itu bernama Naaman. Naaman itu seorang yang terpandang dan dia sangat disayangi oleh tuannya. Tentunya raja. Oleh sebab itu ya, karena dialah, oleh sebab Naaman, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, dia sakit kusta. Saudara, kusta ya itu pada zaman itu hampir sama dengan AIDS ya, karena tidak ada obat. Dan itu adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada masa itu. Beberapa kondisi yang sangat menular dan banyak dalam kasus ya tidak bisa disembuhkan pada waktu itu kusta ya. Dalam kondisi terburuknya kusta menyebabkan kematian. Ya, banyak penderita kusta diusir keluar kota atau keluar dari camp dan karantina karena Naaman itu pada waktu itu memegang jabatan. Jadi mungkin ya kusta yang dideritanya adalah jenis kusta yang jinak atau kemungkinan penyakitnya itu masih di stadium awal, jadi belum terlalu banyak. Makanya dia masih diizinkan untuk keluar. Dan dalam kasus yang manapun umumnya ya umurnya tentu akan berkurang secara tragis penyakit itu. Jadi kita melihat bahwa ya Naaman ini walaupun dia pahlawan, dia sakit kusta. Ya, dan kusta itu pada zaman itu adalah penyakit kutukan yang tidak ada sembuh, bahkan bisa mematikan. Orang yang kusta sering diusir dari sebuah kota atau sebuah camp. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, jadi saudara, Aram itu bertetangga dengan Israel, yaitu di Laut Timur, saudara ya. Dan ya di timur laut. Dan tetapi dua bangsa ini memang jarang akur, yaitu bertempur terus, berperang. Di bawah pemerintahan Daud, Aram itu terus membayar upeti ya kepada Israel. Pada zaman Elisa, kekuatan Aram semakin besar dan sering melakukan serangan-serangan ke Israel. Dengan berusaha membuat bangsa Israel frustrasi dan menimbulkan kekacauan politik. Jadi di sini dikatakan bahwa ya Aram ini di masanya Daud dia memberi upeti, tapi ketika Daud meninggal ya dia memberontak terhadap Israel, bahkan dia sering menyerang. Dan ini menimbulkan kekacauan politik di Israel. Tawanan-tawanan Israel sering dibawa kembali ke Aram ya setelah serangan-serangan mereka berhasil. Dan gadis pelayan Naaman adalah orang Israel yang diculik dari ya Israel pada waktu itu dari rumah keluarganya. Dan ironisnya satu-satunya harapan Naaman untuk sebuah kesembuhan tuh hanya berasal dari Israel. Jadi pada waktu itu ada seorang gadis kecil ya, ketika mereka pergi ya bergelombol membawa tawanan dari Israel, anak perempuan ini dibawa dari negeri Israel dan dia menjadi pembantunya istri Naaman. Ketika Naaman kena kusta, satu saat berkatalah pembantu istrinya itu, gadis Israel itu berkata ya kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, lalu pada waktu itu saudara ya pembantu atau ya budak daripada istri Naaman ini, yaitu perempuan Israel ini, berkata kepada istri Naaman, ya ibu, kalau tuan itu mau, sebenarnya di Samaria itu ada nabi, kalau dia pergi ke sana pasti nabi itu mau menyembuhkan dia, karena pada waktu itu kusta nggak ada obat ya.
Lalu dikatakan di sana, ya, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ya, saudara, kita melihat di sini, ya, Naaman hanya pergi untuk mencari kesembuhan karena ada seorang gadis Israel itu punya iman bahwa kalau Naaman pergi ke sana, dia ketemu dengan nabi, ya, maka dia pasti akan disembuhkan. Dan yang luar biasa, ya, ternyata Naaman ini kan orangnya keras kepala, tidak mau menerima masukan. Tapi ketika dia mendengar bahwa bahwa anak kecil ini bilang di sana ada abdi Allah yang bisa menyembuhkan, dia menangkap. Berarti ada iman di hati Naaman untuk mencari kesembuhan ke Israel. Ya, padahal biasanya orang-orang jabatan tinggi itu, bahkan kita tahu ya, Naaman itu seorang pahlawan yang gak mungkin mau mendengarkan hal-hal seperti itu. Tapi itulah, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, ya. Lalu Naaman berkata dia mau pergi ke Israel. Tapi dia bilang kepada rajanya, kepada tuannya, dan tuannya bilang, ya kalau engkau mau pergi nanti aku tulis surat buat Raja Israel. Ini kan hanya kunjungan Naaman mencari kesembuhan. Tapi karena Naaman ini panglima perang Raja Aram, dia menjadi, ya, kunjungan kenegaraan karena raja mengirim surat kepada raja di Israel untuk memberikan, ya, apa yang dibutuhkan oleh Naaman, saudara. Ya, gadis kecil itu memberikan iman kepada Naaman untuk dia pergi ke Israel. Seorang pemimpin dari Aram yang kuat mencari Allah Israel. Raja Israel sendiri tidak akan melakukan hal itu. Tapi kita tidak mengetahui, ya, bagaimana, ya, gadis kecil itu memberikan iman kepada Naaman, ya, dan kita lihat hanya perkataan yang singkat kepada istri tuannya itu membuat seorang pahlawan perwira Aram yang berkuasa, ya, mengalami Tuhan secara pribadi karena dia mendengarkan gadis kecil itu. Dan akhirnya, saudara, ya, ceritanya Naaman pergi dengan membawa surat dari Raja Israel untuk, ya, dari Raja Aram untuk Raja Israel, dikatakan di sana. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan, 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi demikian. Saudara, jadi, ya, ketika Naaman berangkat, dia pergi ketemu dengan raja. Sebenarnya itu hanya kunjungan pribadi untuk mencari kesembuhan, berobat, tapi menjadi kunjungan kenegaraan karena membawa surat dari Raja Aram. Lalu, ya, Naaman memberikan surat itu kepada Raja Israel. Dikatakan di sana, ya, ketika dia juga membawa persembahan. Lalu ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau sembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ya, saudara, jadi Naaman ini berangkat ke Israel, ya, dia berangkat aja, bawa surat dari Raja Aram bilang pokoknya Naaman itu panglima aku, dia ke sana untuk cari pengobatan, tolong kamu urus, ya, supaya dia bisa sembuh di sana. Ya, dan akhirnya saudara dikatakan di sana ketika itu Raja Israel bagaimana tanggapannya, ya, terhadap Naaman yang datang kepada dia. Dikatakan segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, apa yang terjadi, saudara? Dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, karena pada waktu itu tidak pernah akur Aram dan Israel, lalu Raja Aram mengirim surat bahwa aku kirim anak buahku, dia sakit kusta, tolong kamu sembuhkan. Raja Israel kaget karena tahu kusta tuh gak ada sembuhnya, gak ada obatnya. Dia bilang, wah, ini Raja Aram pasti cari gara-gara nih supaya aku perang, ya. Dan pada waktu itu, saudara, benar-benar kita melihat, ya,
harapan dari Naaman ini luar biasa. Dia tuh hanya pengen sembuh, sehingga dia datang jauh-jauh untuk mencari ya Elisa ada di sana sebagai nabi Tuhan untuk menyelamatkan dia, untuk menyembuhkan dia. Dan raja menulis surat itu. Lalu Raja Israel berkata di sana, saudara, ya, apa yang Raja Israel katakan ketika dibilang bahwa ya dia membawa surat. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya, tapi dia tidak tahu, saudara, bahwa Tuhan itu turut bekerja. Ketika Naaman datang untuk mencari kesembuhan, ya, lalu menjadi sebuah kunjungan kenegaraan, Raja Aram menulis surat buat Raja Israel. Pada waktu itu Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, itu tanda bersedih, tanda tidak mampu, tanda menyerah, saudara. Waduh, ini kusta tidak ada obatnya. Tapi kenapa ini disuruh ke sini untuk berobat? Wah, ini cari gara-gara tok. Ya, pikirnya Raja Israel, wah ini orang cari gara-gara ini sama saya. Dia suruh anak buahnya, ini pasti mau perang lagi nih Aram ini ya. Dia datang ke sini untuk cari gara-gara. Lalu dikatakan di sana, saudara, ya, ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Saudara, ya, ketika Elisa dengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, Elisa bilang, kenapa kau koyakkan pakaianmu? Suruh dia datang menemui aku supaya dia tahu bahwa ada nabi di Israel. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah Israel Allah yang berkuasa, sehingga pada waktu itu Aram ya ingin ya datang ke sana mencari kesembuhan, dan itu menjadi sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah perkasa. Sehingga pada waktu itu Elisa berkata, jangan koyakkan jubahmu, suruh dia datang ke sini supaya dia tahu bahwa di Israel itu ada nabi yang dipakai Tuhan. Saudara, biarlah juga hidup kita ini ya diubahkan Tuhan, hidup kita semakin diberkati Tuhan, sehingga bukan untuk kesombongan kita bisa berkata hari ini aku diberkati Tuhan, ya untuk apa? Agar orang itu tahu bahwa ada Allah di hidupku, ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari pemulihan itu, cari pertobatan itu sungguh-sungguh supaya mujizat Tuhan terjadi dan engkau dapat berkata, ya, biar orang boleh melihat Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan lanjutkan besok, dan bagaimana selanjutnya, apakah Naaman sembuh, nanti kita lanjutkan besok. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami. Karena itu hari ini kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai apapun yang kami lakukan, Tuhan, dalam hidup kami berkenan kepada Tuhan. Lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit Bapa, yang punya pergumulan masalah hutang piutang, yang ingin punya anak, Tuhan sembuhkan dan lepaskan. Tuhan, mereka yang hari-hari ini mengalami depresi, tekanan hidup, Tuhan juga berikan kekuatan untuk mereka boleh menang. Hamba berdoa hari-hari ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ingin rindu rumah tangga mereka dipulihkan, Tuhan, dapat menjadi jawaban atas kehidupan setiap kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Jokowi, apapun yang dilakukan dalam perkenanan Tuhan. Berkati bangsa kami dalam tahun-tahun politik ini. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan
Kami juga berdoa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat jamaah Tuhan sehingga mereka boleh sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.